Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Dari Malang, saya langsung meluncur ke Kediri menuju sebuah tempat dan memasuki Kabupaten Kediri. Baiklah, beginilah profil dari Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, ibu kotanya berada di kota Kediri. Meskipun pemindahan ibu kota ke Kecamatan Pare telah lama direncanakan dan hingga saat ini dibatalkan. Sejak tanggal 23 Februari 2003, ibu kota Kabupaten Kediri secara sah berada di Kecamatan Ngasem dan dinamakan Pamenang. Geografis, batas wilayah. Kabupaten Kediri berbatasan dengan Kabupaten Jombang di utara, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar di timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di selatan, serta Kabupaten Nganjuk di barat dan utara. Kota Kediri menjadi enklave dari Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 1.523,97 km persegi yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Pada tahun 2021, penduduk kabupaten ini berjumlah 1.673.157 jiwa dengan kepadatan 1.097 jiwa per kilometer persegi. Secara topografi, bagian barat Kabupaten Kediri yang meliputi Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, dan Grogol merupakan daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Wilis. Di bagian utara dan selatan, Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah yang cukup subur karena terdapat kali berantas yang membagi wilayah Kabupaten Kediri antara bagian barat dan timur, sungai, sekaligus sebagai batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk di bagian utara. Bagian ujung timur dan tenggara merupakan rangkaian dari Gunung Kelut yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah timur laut Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Kandangan, terdapat rangkaian pegunungan Anjas Moro, Argowayang yang menjadi batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang. Sejarah. Wilayah Kabupaten Kediri pernah menjadi bagian berbagai kerajaan penting di Pulau Jawa sejak perpindahan Kerajaan Medang dari tanah Mataram Timur. Menjelang Milenium kedua, Kerajaan Kadiri atau Panjalu dengan lokasi keraton di Daha kemudian menjadi penerus Kerajaan Medang. Setelah pembagian wilayah sepeninggalan Prabu Airlangga, puncak kejayaan Kediri adalah ketika di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Pengaruhnya setelah sampai ke Ternate. Situs Sondowongso yang ditemukan pada tahun 2007 dan berlokasi sekitar 15 km ke timur dari pusat kota Kediri sekarang memberikan indikasi merupakan kompleks pemukiman penting. Sedangkan sejarah Kabupaten Kediri menurut situs resminya Kabupaten Kediri sebagai berikut. Tanggal 25 Maret 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Kediri. Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari Kedi yang artinya mandul atau wanita yang tidak berdatang bulan. Menurut Kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, Kedi berarti orang kebiri, bidan atau dukun. Di dalam lakon wayang, Sang Arjuna pernah menyamar guru tari di negara Wirasata bernama Kedi Wrangkantolo. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kili Suci yang bertapa di Gua Selong Mangleng, Kedi berarti suci atau wadat. Di samping itu, kata Kediri berasal dari kata diri yang berarti adek, angdiri, menghadiri atau menjadi raja. Bahasa Jawa Jumenengah. Untuk itu dapat kita baca pada Prasasti Wanua tahun 830 Saka yang diantaranya berbunyi Ing Saka 706 Cetranasa Danami Sakla Pakasawara Angdiri Rake Panaraban. Artinya pada tahun Saka 706 atau 734 Masehi bertata Raja Pake Panaraban. Nama Kediri banyak terdapat pada kesusastraan kuno yang berbahasa Jawa kuno seperti Kitab Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang.
Demikian pula pada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Kediri seperti Prasasti Ceber berangka tahun 1109 Saka yang terletak di Desa Ceker, sekarang Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo. Nama prasasti ini menyebutkan bahwa penduduk Ceker berjasa kepada raja, maka mereka memperoleh hadiah tanah perdikan. Dalam prasasti itu tertulis Sri Maharaja Masu Risiminaring Buwi Kadiri, artinya raja telah kembali ke simanya atau harapannya di bumi Kadiri. Prasasti Kamulan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek yang berangkat tahun 1116 Saka, tepatnya menurut Damais tanggal 31 Agustus 1194. Pada prasasti itu juga menyebutkan nama Kadiri yang diserang oleh raja dari kerajaan sebelah timur, Akaning Satru Watwa Kala Sangke Purnomo, sehingga raja meninggalkan istananya di Katang-Katang. Takala nin kentar sangke kadetwan ring Katang-Katang diningkir mar yati ka Prabon Sri Maharaja Sinewi ring bumi Kadiri. Menurut Bapak MM Soekarto, Karto Atmojo menyebutkan bahwa hari jadi Kediri muncul pertama kalinya bersumber dari 3 buah prasasti Harinjing ABC. Namun, pendapat beliau, nama Kadiri yang paling tepat dimunculkan pada ketiga prasasti. Alasan Prasti Harinjing A tanggal 25 Maret 2804 Masehi dinilai usianya lebih tua daripada kedua prasasti B dan C, yakni tanggal 19 September 921 dan tanggal 7 Juni 1015 Masehi. Dilihat dari ketiga tanggal tersebut menyebutkan nama Kediri ditetapkan tanggal 25 Maret 804 Masehi. Tak kala Bagawan Tabari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rakel Layang Dia Tulodong yang tertulis di ketiga prasasti Harinjing. Nama Kediri semula kecil lalu berkembang menjadi nama kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang. Selanjutnya ditetapkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kediri tanggal 22 Januari 1985 nomor 82 tahun 1985 tentang hari jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi tanggal 25 Maret 804 Masehi ditetapkan menjadi hari jadi Kediri. Mengukir Kediri lewat tangan Bagawanta Bari. Mungkin saja Kediri tidak akan tampil dalam panggung sejarah andai kata Bagawanta Bari, seorang tokoh spiritual dari belahan desa Julanggi, tidak mendapatkan penghargaan dari Sri Maharaja Rakel Layang Dia Tulodong. Boleh dikata pada waktu itu Bagawanti Bari seperti memperoleh penghargaan prarasamnya Purnakarya Nugraha. Kalau hal itu terjadi sekarang ini, atau mungkin seperti memperoleh penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan, memang kiprah Bagawanta Bari kala itu.